Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Febrianto. NIM saya 20200150011 dari kelas 2A. Di sini saya akan mempresentasikan LKM tentang gelombang, getaran, dan bunyi. Berikut adalah jadwal pelaksanaan. Pertama, menyiapkan alat dan bahan yang digunakan. Kedua, memulai mengerjakan kegiatan 1. Ketiga, mulai mengisi tabel kegiatan 1. Keempat, mulai mengerjakan kegiatan 2. 5, mulai mengisi tabel kegiatan 2. Keenam, mengisi diskusi dan kesimpulan. Ketujuh, presentasi. Dan kedelapan, upload di YouTube. Alat dan bahan yang digunakan: tali kenur atau senar, bandul timbangan atau batu kerikil, penyangga, busur, penggaris, stopwatch, alat tulis, sumber bunyi, dan aplikasi sound meter untuk mengukur taraf intensitasnya. Masuk ke bagian prosedur kerja. Kegiatan 1, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, ikatlah beban pada tali sehingga panjang tali ke beban menjadi 10 cm. Ketiga, tarik beban ke samping kiri sepanjang 10 derajat. Keempat, lepaskan bandul secara bersamaan dengan menghidupkan stopwatch dan hitunglah waktu untuk melakukan 10 kali getaran. Kemudian matikan stopwatch. Kelima, catatlah waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch ketika bandul berayun bolak-balik sampai di titik semula sebanyak 10 kali getaran. Keenam, ulangi langkah 2 sampai 5 dengan panjang tali berbeda, yaitu 15 cm dan 20 cm. Ketujuh, catatlah waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch menggunakan tabel hasil pengamatan pada kegiatan 1. Yang kegiatan 2, mengukur intensitas bunyi dengan sound meter. 1. Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan. Kedua, ukurlah intensitas bunyi yang dikeluarkan oleh sumber bunyi dengan jarak 10 cm dari sumber bunyi. Ketiga, ulangi langkah kedua dengan jarak 20 cm, 30 cm, sampai 50 cm. 4. Catatlah hasil pengukuran pada tabel hasil pengamatan kegiatan 2. 5. Hitung taraf intensitasnya. Masuk ke bagian hasil pengamatan. Hasil pengamatan kegiatan 1. Panjang tali 10 cm, simpangan derajat 10, jumlah getaran 10, waktu 6 detik, periode 0,6 sekon, frekuensi 1,667 Hz, 15 cm, simpangan derajat 10, jumlah getaran 10, waktu 7 detik, periode 0,7 sekon atau detik, frekuensi 0,140 Hz. Yang terakhir 20 cm, simpangan 10 derajat, jumlah getaran 10 kali, waktu 9 detik, periode 0,9 detik, frekuensi 1,111 Hz. Hasil pengamatan kegiatan 2. Jarak sumber bunyi sound meter, taraf intensitas TI dalam dB. Intensitas bunyi TI sama dengan 10 log I per I0 atau I0 sama dengan 10 min 12, 10 pangkat min 12 W per M kuadrat. 10 cm, TI-nya dalam dB 74,5, hasil intensitas bunyinya 10 pangkat min 4,55. Yang 20 cm 74,1, hasilnya 10 pangkat min 4,59. Yang 30 cm 72,9, hasilnya 10 pangkat min 4,71. Yang 40 cm 72,6, hasilnya 10 pangkat min 4,74. Yang 50 cm 69,8,
Hasil intensitas bunyinya yaitu 10 pangkat min 5,02. Masuk ke bagian diskusi. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 1, buatlah grafik hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Berikut adalah grafik yang dihasilkan. Untuk warna biru yaitu panjang tali, warna oranye yaitu periode, dan warna abu-abu adalah frekuensi. Masuk nomor 2, berdasarkan grafik nomor 1, analisis hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Hubungannya adalah panjang tali dengan periode dan frekuensi adalah semakin panjang tali, maka periodenya akan semakin besar dan frekuensi yang dihasilkan akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin pendek tali, maka periode akan semakin kecil dan frekuensinya akan semakin besar. Untuk nomor 3, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 1, buatlah grafik hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi. Seperti inilah bentuk grafiknya. Masih sama, warna biru untuk simpangan, warna oranye untuk periode, dan warna abu-abu untuk frekuensi. Nomor 4, berdasarkan grafik nomor 3, analisis hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi. Hubungannya adalah sudut simpangan yang sama menghasilkan periode dan frekuensi yang berbeda-beda, tergantung dengan panjang tali yang dipakai. Kelima, bandul sederhana bermassa 200 gram digantung pada tali yang panjangnya 90 cm. Jika gaya gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan frekuensi dan periode bandul tersebut. Diketahui M sama dengan 200 gram, L 90 cm, diubah menjadi meter menjadi 0,9 gram massa. Gravitasi bumi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya frekuensi dan periode. Jawab, T sama dengan 2pi sama dengan akar L per G. T sama dengan 2pi akar 0,9 meter per 10 meter per S kuadrat. T sama dengan 2pi akar 0,09 sekon. T sama dengan 2pi kurung 0,3. T sama dengan 2pi dikali 0,3, hasilnya 0,6 pi sekon. Jadi periode bandul tersebut adalah 0,6 pi sekon. F sama dengan 1 per T. F sama dengan 1 per 0,6 F sama dengan 1,66 pi Hz. F sama dengan 1,66 pi Hz. Jadi frekuensi bandul tersebut adalah 1,66 Hz. Untuk nomor 6, buatlah grafik hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Berikut adalah grafiknya. Nomor 7, analisis hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Yaitu semakin panjang jarak, maka intensitas bunyi yang terdengar akan semakin berkurang. Begitu pula sebaliknya, semakin pendek jarak sumber bunyi, maka intensitas bunyinya yang terdengar akan semakin besar dan jelas. Untuk nomor 8, jelaskan bagaimana sumber bunyi dapat dikategorikan sebagai noisy atau bising. Sumber bunyi dapat dikategorikan sebagai bising adalah sumber bunyi yang tidak dikehendaki sehingga mengganggu dan membahayakan kesehatan, serta dapat mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar. 9. Jelaskan pula bahaya kebisingan tersebut bagi manusia. Sumber bunyi di lingkungan
sekitar tempat tinggal saya yang termasuk bising adalah suara knalpot kendaraan yang melintas di jalan dan suara tangisan bayi tetangga serta suara musik yang dibunyikan oleh tetangga. Bahaya kebisingan bagi manusia. Yang pertama, gangguan psikologi. Kedua, gangguan fisiologi. Gangguan psikologi menimbulkan sifat agresif dan defensif pada seseorang, mengganggu gangguan tidur dan dapat disebabkan berkurangnya fungsi kognitif dan dapat menyebabkan efek psikologi pada seseorang. Gangguan fisiologi, ketulian, resiko kesehatan. Untuk nomor 10, mesin jahit yang sedang bekerja memiliki intensitas bunyi sebesar 2 kali 10 pangkat min 9 watt per meter kuadrat. Jika intensitas ambang batasnya adalah 10 pangkat min 12 watt per m kuadrat, sedangkan dalam UKM tersebut terdapat 15 mesin jahit, maka tentukan besar taraf intensitas bunyi jika seluruh mesin jahit bekerja secara bersama-sama. 1 mesin jahit sama dengan 2 kali 10 pangkat 9 pangkat min 9 W per M kuadrat. I0 sama dengan 10 pangkat min 12 W per M kuadrat. TI 0 sama dengan 10 log I per I0 sama dengan 10 log 2 kali 10 pangkat min 3 per 10 pangkat min 12 sama dengan 10 log 2 kali 10 pangkat 3 atau 10 kubik sama dengan 10 dalam kurung log 2 plus log 10 kubik sama dengan log dalam kurung log 2 plus 3 sama dengan 30 plus 30 ditambah 10 log 3 dB. Taraf intensitas 15 mesin jahit. TI sama dengan TI 0 plus tambah 10 log 2 tambah 10 log 15 sama dengan 30 tambah 10 log 2 tambah 10 log 15 sama dengan 30 tambah 10 dalam kurung log 2 tambah log 15 sama dengan 30 tambah 10 tambah 10 log 3 sama dengan 40 tambah 10 log 3 dB. Kesimpulannya yaitu ketika panjang tali dapat mempengaruhi periode dan frekuensi, maka semakin panjang talinya, maka periode yang dihasilkan akan semakin besar dan frekuensinya juga akan semakin kecil. Begitu sebaliknya. Kemudian ketika panjang jarak yang menentukan intensitas bunyi, maka semakin panjang jaraknya, maka intensitas bunyi yang dihasilkan akan terdengar semakin berkurang atau lemah. Dan berlaku untuk sebaliknya. Berikut adalah lampiran foto. Kegiatan 1, ini untuk ukuran 10 cm, 15 cm, 20 cm. Kegiatan 2, alat dan bahan. HP, musik melalui YouTube dan sound meter. Jarak 10 cm, jarak 20 cm. Maaf, ini kelewatan 1 cm. Jarak 30 cm, jarak 40 cm, dan jarak 50 cm. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.